Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai COSO ERM yang terdiri dari Jihan Afriansah, Ahmad Abdullah, dan Indria Agustina. Kemudian ada sejarah COSO ERM, yaitu pada tahun 2001 COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Trade Commission dengan bekerjasama dengan PricewaterhouseCoopers memulai proyek untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari IRM atau Enterprise Risk Management. Kerjasama ini membuahkan hasil pada tahun 2004 dengan dirilisnya COSO ERM Integrated Framework atau kerangka kerja yang terintegrasi, di mana COSO ERM mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen, dan personel lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko selaras dengan risiko appetite entitas untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas. Kemudian definisi dari COSO Enterprise Risk Management, yaitu kerangka kerja manajemen risiko korporasi atau MRK yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization pada 2004, di mana COSO IRM merupakan pengembangan dari kerangka kerja COSO untuk pengadilan internal yang diterbitkan pada 1992. Kerangka kerja COSO IRM terdiri atas 8 komponen dan 4 kategori sasaran yang divisualisasikan dalam bentuk kubus. Di sini dapat dilihat terdapat kubusnya, di mana pada bagian sisi atas merupakan tujuan dari organisasi, yaitu strategis, operasi, pelaporan, dan pemenuhan atau compliance. Kemudian pada sisi mukanya terdapat internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan monitoring merupakan komponen untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi komponen di muka merupakan komponen-komponen yang menyusun untuk mencapai tujuan dari organisasi, yaitu strategis, operasi, pelaporan, dan pemenuhan. Kemudian pada sisi sampingnya terdapat lingkup-lingkup penerapan IRM dari organisasi, yaitu mencakup lingkup bisnis, unit bisnis, pada level entitas, pada divisi, dan subsidiari. Kemudian yang keenam itu ada control activities. Itu kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diterapkan untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif. Untuk informasi dan komunikasi, itu informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif juga terjadi secara lebih luas, mengalir secara vertikal serta horizontal. Dan untuk monitoring atau pemantauan itu dilakukan melalui aktivitas manajemen yang melekat atau berjalan terus-menerus melalui evaluasi secara khusus atau dengan keduanya. Selanjutnya, tujuan suatu organisasi menurut COSO IRM 2004 dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama itu strategis, operasi, pelaporan, dan pemenuhan. Untuk strategis itu adalah sasaran yang mendukung dan selaras dengan misi perusahaan. Untuk operasi, efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya perusahaan. Kemudian untuk pelaporan atau report itu terkait dengan keandalan dari pelaporan organisasi atau
keterpercayaan dari pelaporan. Kemudian untuk pemenuhan kepatuhan itu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Pengelompokan tujuan tersebut memungkinkan organisasi untuk merancang fokus manajemen resiko pada aspek-aspek tertentu. Nah, ini untuk bagian komponen pada COSO IRM itu ada 8. Yang pertama itu adalah internal environment, kemudian ada objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, kemudian ada information and communication dan monitoring. Untuk internal environment atau lingkungan internal itu menentukan warna dari suatu organisasi dan memberi dasar bagi cara pandang setiap orang dalam organisasi tersebut terhadap risiko. Kemudian untuk objective setting itu tujuan organisasi harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Kemudian event identification itu peristiwa internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi harus diidentifikasi dan dibedakan antara yang berupa risiko dan peluang. Risk assessment itu menganalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana cara mengelolanya. Kemudian risk response itu manajemen memilih respon risiko untuk menghindar, menerima, mengurangi atau mengalihkan dan merancang aksi yang dapat menyesuaikan risiko dengan selera dan toleransi risiko organisasi. Kemudian yang keenam itu ada control activities, itu kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diterapkan untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif. Untuk informasi dan komunikasi itu informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif juga terjadi secara lebih luas, mengalir secara vertikal serta horizontal. Dan untuk monitoring atau pemantauan itu dilakukan melalui aktivitas manajemen yang melekat atau berjalan terus-menerus melalui evaluasi secara khusus atau dengan keduanya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah untuk mendukung penerapan manajemen risiko, COSO juga mengeluarkan beberapa pedoman, di antaranya yang pertama, Developing Key Risk Indicator to Strengthen Enterprise Risk Management 2011, yaitu mengembangkan indikator risiko utama untuk memperkuat manajemen risiko perusahaan. Yang kedua, Embracing Enterprise Risk Management Practical Approach for Getting Started, tahun 2011 juga. Itu merangkul manajemen risiko perusahaan, pendekatan praktis untuk memulai sesuatu gitu. Yang ketiga, Enterprise Risk Management Understanding and Communicating Risk Update. Enterprise Risk Management, kemudian ada Understanding and Communicating Risk Update. Yang keempat, Enterprise Risk Management for Cloud Computing. Ini untuk cloud computing, risk management untuk cloud computing. Kemudian yang kelima, IRM, Risk Assessment in Practice. Yang keenam, Demystifying Sustainability Risk. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki oleh COSO. Yang pertama, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Yang kedua, dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Jadi COSO ini dapat pelaporan keuangan itu secara sistematis dan itu nantinya dapat digunakan.
Yang ketiga, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Nah, kekurangannya dari CSO yang pertama yaitu pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Tapi pengendalian intern tidak dapat mengubah manajer inherent buruk jadi baik dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah. Tindakan pesaing atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen, kontrol internet, tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup. Jadi kekurangan dari CSO yaitu adalah pengendalian yang efektif tadi yang hanya dapat untuk membantu entitas mencapai tujuan bisnis, bukan untuk mengubah inherent buruk jadi baik. Terima kasih sudah menonton video ini dan kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penyebutan nama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.